Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman dan Dewan serta para ustaz ustazah kami yang Allah semua nanti kita diberkahi dan diberkahi Allah SWT. Alhamdulillah hari ini saya hadir untuk bersilaturahmi ya halal bihalal. Sebelumnya saya sampaikan taqabbalallahu minallah minkum. Mohon maaf saya batin. Semoga semua amal ibadah di bulan kemarin Allah terima dan kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan berkembang. Utamanya waktu juga bertumbuh dan berkembang sebagai orang tua. Ya, jadi orang tua pun harus terus belajar. Sebagai orang tua harus terus bisa untuk berkembang. Nah, mohon maaf, mungkin saya nanti menggunakan banyak bahasa Indonesia. Meskipun saya orang Cilacap asli, tapi pengantar di rumah bahasa Indonesia. Ya, kalau pakai bahasa Jawa nanti bawa ngapak banget. Ya, bawa ngapak banget karena kebiasaan makan kebuahan. Jadi nanti pengantarnya adalah bahasa Indonesia. Baik, Bapak Ibu, para ustaz ustazah yang saya hormati, menarik pembukaan dari moderator. Kita bicara tentang generasi. Betul sekali tadi sampai Alfa 2025 ini anak yang lahir di 2025 ke sana itu sudah ganti nama, sudah tidak Alfa lagi, tapi beta, generasi beta. Ya, nah bedanya apa dengan generasi Alfa? Kalau generasi Alfa yang lahir 2013 ke sini, kalau kita orang tua lupa buka handphone, mereka gampang cari pinnya. Mereka yang bukakan handphonenya, canggih mereka itu. Kapan belajarnya gitu ya? Tapi kok bisa? Itu generasi jadi generasi Alfa. Jadi kalau kita orang tua nggak pintar pakai gadget, ya dilungguni tok, dilungguni. Kenapa? Di depan handphone atau laptop atau tablet seperti ini. Tiba-tiba orang tua dia menyadari orang tuanya hadir. Secepat kilat yang dibuka langsung berubah. Klik langsung berubah. Kita anak sekarang itu canggihnya seperti itu. Jadi pada saat kita dari belakang, lagi sinau teman-teman, tinggal luar pakai balik mana si tonton. Nanti ketika orang tua datang lagi, balik mana matematik. Nah itu canggihnya anak sekarang. Sehingga kita juga nggak boleh kalah, gitu kan. Cuma masalahnya generasi baby boomers, generasi X, Y, terus Alpha itu wisma dan males wisma gitu kan. Sehingga kita akhirnya nggak pernah bisa memahami apa yang dilakukan sama anak-anak kita. Nah, yuk saya di sini adalah saya di sini sifatnya adalah sharing berdasarkan apa yang saya temui di tempat saya praktek, berdasarkan ilmu yang saya dapatkan di kuliah, dan juga berdasarkan pengalaman jadi wali santri juga. Karena juga mondok, jadi tahu kebiasaan anak. Tadi bicara banyak. Jadi kalau anak-anak itu kalau mau masuk ke pesantren, pengennya mepet gitu
Pepet, kalau bisa telat, bener nggak? Tapi kalau mau dijemput nggak boleh telat. Pokoknya dijemput on time, oke. Kita selalu on time itu. Tapi kalau mau ngantar ke pesantren, nanti dulu lah. Nah itu anak-anak sekarang. Jadi insya Allah, walaupun saya baru 1 semester jadi wali santri, karena saya baru kelas 7. Tapi setidaknya di tempat saya praktek juga banyak kasus-kasus anak-anak di pesantren yang kemudian ada orang tua yang punya anak di pesantren juga bingung, yang kemudian nanti bisa kita syarkan. Baik Bapak Ibu, para ustaz ustazah yang saya hormati, waktu puasa kemarin, ini cerita sedikit ya. Waktu puasa kemarin setiap tarawih di masjid saya itu kan biasa ada kultum. Ada kultum nih Bapak Ibu, habis tarawih, sebelum tarawih. Setiap malam ada kultum, boleh 7 menit atau 70 menit. 7 menit plus sedikit. Ada satu materi yang cukup baik. Saya namanya Ustaz Faruk. Ada satu materi dari salah satu ustaz yang buat saya psikologis banget. Jadi beliau membuka ceramahnya dengan bertanya, kira-kira apa sih tanda-tanda orang tua yang sukses? Ditanya tuh para jamaah yang lagi, kan kalau tarawih kan beda kayak Jumatan. Kalau Jumatan semua harus gini, kalau ngomong hilang tuh pahala Jumatan. Kalau tarawih bisa saya jawab, kira-kira apa ya tanda-tanda orang tua sukses? Nah, jawabannya macam-macam. Ternyata ustaz yang menulis ini kemudian menyitir satu ayat Quran. Ternyata di dalam ayat Quran tersebut dikatakan suksesnya orang tua itu dilihat ketika kita sudah meninggal, Bapak Ibu. Suksesnya orang tua mendidik anak ternyata dilihat dari ketika orang tua itu sudah meninggal, bukan pada saat orang tuanya ada. Nah, padahal kalau kita meninggal, emang kita tahu anak kita kayak apa? Bingung kan? Nyata dari mana itu ayatnya? Ayatnya dari Al-Baqarah ayat 123. Ya. Jadi dalam surat tersebut, saya bacakan terjemahannya. Jadi di surat tersebut ada perbincangan antara Nabi Yakub ya, dengan anak-anaknya. Apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda sakaratul maut? Terjemahannya. Kemudian beliau Nabi Yakub bertanya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Jadi Nabi Yakub bertanya pada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Kemudian anak-anak bertanya, kami akan menyembah rohmu dan roh nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu roh yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyitir ayat ini, keberhasilan kita sebagai orang tua adalah pada saat kita sudah meninggal. Apakah anak-anak kita berpegang teguh kepada nilai keesaan Allah, berpegang teguh tauhid? Ya, anak-anak Bapak dan Ibu punya ekspektasi tinggi terhadap pesantren ini. Ya, ketika memasukkan anak-anak ke dalam pesantren Nurul Iman ini, pasti punya harapan supaya anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Betul nggak Bu? Baru saudara. Nah, alhamdulillah ditanya sama tetangga, anaknya sekolah di mana? Nurul Iman. Alhamdulillah soleh nih. Alhamdulillah Bapak Ibu berhasil jadi orang tua. Nanti dulu. Kenapa nanti dulu? Karena kalau kita melihat dalam tema dalam ayat ini, kalau kita mengambil hikmah dari surat Al-Baqarah yang 123, ternyata dia khawatir, maka bertanya sama anak-anaknya, kalau saya nggak ada, kamu bahas siapa? Pernah nggak Bapak dan Ibu tanya gitu anaknya? Anaknya shock kali, oh mati apa tuh? Tanya, Bapak sama Ibu mati, kamu ini bapak berani nanya ke anak-anaknya Bu? Kayaknya anak-anaknya lebih bingung. Kemudian Bapak puisi nanti tanda-tandanya apa ya? Malah bingung ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan, bahwa
pendidikan adalah sebuah pendidikan yang jangka panjang. Ketika Bapak dan Ibu memasukkan ke anak-anak ke dalam pesantren Nurul Iman, maka ada durasinya, maka yang namanya ada pertemuan, maka ada perpisahan. Yang namanya ada masuk ke pesantren, maka ada kelulusan. Ini anaknya mau bisa terus bu pengen lulus, betul kan? Nah, kalau misalnya sudah lulus, apakah nilai-nilai yang ditanamkan pesantren ini kemudian dibawa sampai nanti anak kita besar? Bahkan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, nilainya adalah itu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah Bapak dan Ibu jangan cukup puas dengan menyekolahkan anak-anak sini, ya, karena banyak sekali orang tua yang datang ke tempat saya, banyak sekali orang guru sekolah, ustaz-ustaz dari sekolah, muslim, pesantren, dan sekolah-sekolah lain datang juga ke tempat saya. Ini ada dua pola pikir nih. Saya berdiri di tengah, karena Pak PKS kalau yang biasa dari orang curhat, dan saya juga mendengarkan orang curhat dari pihak orang tua dari pihak sekolah. Jadi prinsipnya orang tua zaman sekarang, mudah-mudahan ada di sini ya, kebanyakan prinsipnya orang tua adalah memasukkan ke sekolahan menggunakan prinsip mesin cuci. Tahu itu mesin cuci, bajunya kotor, masukin mesin cuci, keluar bersih apa masih kotor? Mesin cucinya mana? Mesin cucinya siapa? Sekolahan. Jadi pasrah, wisata yang apa-apa yang kono, para dikucak, para diperes, sebenarnya bocah resik, akhirnya iman apik. Salah nggak itu? Ya nggak salah juga, tapi kurang sempurna. Nah, di pihak sekolah juga jangan kaya, katanya menyerahkan sama sekolah, tapi kalau dikasih teguran sama sekolah, orang tuanya orang terima. Dan kehidupan orang sekolah, seperti itu kan banyak tuh di luar sana yang tiba-tiba gurunya dilaporkan polisi, sekolahnya dilatih sama orang banyak. Padahal kemungkinan kita lihat di sini memang ada yang salah dilakukan. Tapi kan orang tua bawa ke sini dengan harapan anaknya menjadi pintar. Maka ada metode dari sekolah yang kemudian dipakai untuk membuat anak pintar. Ya, artinya gini, tanpa ada kekerasan secara fisik, verbal, dan mungkin bullying, insya Allah harusnya ada masalah kalau anaknya dibully kalau salah. Nah, dari pihak sekolah, saudara saya, biasanya orang tua kalau anak itu iman, kalau sekolah nggak datang, bagaimana sekolah mengkomunikasikan masalahnya di sekolah? Karena komunikasinya macet. Katanya di awal, nanti saya titipkan anak saya di pesantren ini dan saya siap menyukseskan kegiatan di sini. Kalau ada apa-apa panggil saja, nanti saya datang. Kemudian nanti saya akan bantu ketika di rumah. Banyak yang bilang begitu orang tua, mudah-mudahan dari sini tapi di luar sana. Tapi begitu orang yang punya masalah, orang tuanya dipanggil nggak akan pernah datang. Begitu ketemu, saya tanya sama orang tuanya, kenapa Pak nggak mau datang? Kan saya sudah serang sekolahan. Ya terus serang sekolah, dia makan anak saya seperti sekolah yang anaknya jadi pintar, jadi beriman. Maka muncul pertanyaan saya, Pak, naik pelayanan, kalau liburan, bocahnya kan kita di sekolah pulang, dia pulang. Ya kalau pulang terus anaknya bapak apa-apa, ya biarin aja, kan sudah dapat pelajaran dari sekolah. Nah, sudah dapat poinnya ya. Bocah fisik itu Pak, walaupun banyak nih kasus nih,
di asramanya, di pesantrennya, anak ini tuh biasa ngingetin teman-temannya untuk sholat. Ayo sholat, jadi penggerak masjid. Tapi begitu di rumah, kok sholatnya angel banget. Kok Jumatan dari ngomong kok, mari masjid sholat subuh angel. Kenapa juga? Karena dalam mindsetnya adalah rumahku, istanaku. Aku pengen dilayani Allah, soalnya aku nang pesantren wis kesel. Nah, kalau prinsipnya bapak-bapak dan ibu-ibu adalah wis dibuat pelajaran nang pesantren, bodoh-bodoh anak. Apakah tadi ayat yang saya ambil ketika Nabi Yakub bertanya ke anak-anaknya, apakah akan kamu sembah dan sembah sepeninggalku? Apakah itu akan terjadi sama bapak dan ibu? Saya sih insya Allah berpikir keyakinannya akan tidak agama, enggak. Insya Allah nggak pindah agama. Tapi apakah kemudian ketika sudah keluar dari pesantren sini, apakah anak-anak akan melakukan semua kewajiban agamanya sama seperti di pesantren ini? Paling gampang gini, di sini pagi-pagi siang itu pasti ada tahajud kan? Bangun jam berapa sih? Jam 3. Bu, tempelnya ini jam 10 pada kami ya bu, anaknya. Oh, ya sih kepikir bu. Tapi jam 3 apa yang sama? Tahajud, sholat subuh, tadarus. Tahajud, sholat subuh, tadarus. Berapa di rumah nggak bu? Ini dari bahkan apa dari saya ini. Itu yang mau disampaikan. Kadang-kadang pengasuhan pembinaan di pesantren itu mandatnya ada di sini. Tapi orang tua tidak melanjutkan di rumah. Karena saya tahu Tuhannya orang tua kayak apa, Tuhannya sekolah kayak apa, dan saya juga wali santri. Jadi saya tahu apa yang terjadi dalam dinamika keluarga. Dan ketika anaknya pulang dari pesantren, meskipun anak ini mungkin punya prestasi baik di sekolah, pesantren, termasuk yang kemudian menjadi penggerak teman-temannya, belum tentu ketika pulang rumah dia melakukannya di situ. Kenapa? Pertanyaannya, kok gitu ya Pak Bayu? Kenapa? Kalau jawaban kenapa, maka saya akan menyetir satu ayat lagi. Kalau tadi menggunakan surat Al-Baqarah ayat 123, sekarang saya akan menyetir sebuah ayat di mana ayat itu adalah ayat yang kemudian kita bisa lihat, oh caranya ngajari anak begitu menurut Quran. Suratnya apa? Suratnya adalah insya Allah, kalau saya dikoreksi, surat An-Nahl ayat 78. Surat An-Nahl ayat 78, ayatnya itu saya bacakan terjemahannya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Surat ini, ayat ini mengatakan saat anak-anak lahir, saat bayi lahir, dia nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah semuanya, kita bicara anak yang normal, kemudian Allah kasih pendengaran. Perhatikan urutannya, karena ini urutannya diberi ulang-ulang di surat, kebanyakan urutannya sama. Pendengaran, penglihatan, sama hati supaya mau bersyukur. Artinya dalam surat Al-Nahl ayat 78, cara ngajarin anak, cara ngajarin orang, mau anak-anak, mau orang dewasa, mau remaja, maka gunakan pendengaran sama hati. Ada beberapa ayat yang berulang-ulang sama urutannya, pendengaran, penglihatan, hati. Kenapa? Karena urutannya sama.
Seorang psikolog seperti saya, ketika ada orang tua yang datang ke tempat saya kemudian mengkonsultasikan problem anaknya, saya sering bertanya begini, Bu, waktu hamil, pertanyaan saya, Bu, waktu hamil ini anak keberapa? Pertanyaan saya. Anak nomor 1 Pak. Oke. Berapa lama kemudian? Ya 4 bulan setelah saya nikah, alhamdulillah hamil Pak. Oke. Orang tua yang lain, berapa lama nunggunya? Saya tunggu 2 tahun Pak. Bapak sama Ibu, kira-kira ada nggak perbedaan pengasuhan yang nunggunya cuma 4 bulan sama anak yang nunggunya 2 tahun baru dapat anak? Ada nggak perbedaan pola asuh? Kira-kira perbedaannya? Yang 4 bulan bagaimana, yang 2 tahun bagaimana? Dari nikah baru 2 tahun dapat anak pertama, dari nikah baru hanya 4 bulan nunggu dapat anak pertama. Kira-kira perbedaannya apa dalam hal pengasuhan di rumah? Yang dimanja yang mana? Dia 2 tahun, bukan sulit banget. Harus dicewek, ya mungkin. Sudah nunggu 2 tahun, nunggu pertama, wah tulis. Juragan banget kamu ngawe. Sudah nunggu 2 tahun, anak pertama, nunggu pertama, lama nih, waduh. Terus double-double ini bicara pengasuhan. Tapi bukan itu yang saya sampaikan. Ketika bayi usia 4 bulan dalam kandungan, apa yang terjadi? Ada di Quran. Ketika 4 bulan ada kejadian apa? Bu, jaman bayi Pak di dalam kandungan ditiupkan, nuh sama Allah kan, dikasih turun sama Allah. Mulailah dia berdiri. Dan mulai sekitar 5-6 bulan dia sudah mulai dunia luar. Jadi meskipun dia nggak paham, dia tahu bapaknya lagi ngerasain. Bapaknya ngasih tahu ibunya kayak, ibu dia paling warung sebelah rasanya kalau si dewa ngerti karena orang paham. Karena sudah mulai